Sebenarnya masa sulit memiliki jasa tersendiri bagi kehidupan orang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat identik dengan masa sulit. Sebelum badai virus COVID-19 terjadi di dunia, maka sepertinya hidup kita nyaman, baik-baik saja, semuanya berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi begitu badai ini datang, maka dunia kita digoncang. Dan disitulah rasa nyaman kita jadi terganggu. Ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menyadarkan saya bahwa ternyata betapa pentingnya untuk kita memahami apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan di masa sulit ini. Saya teringat di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11, dan saya akan membacakannya bagi saudara, bahwa laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saya yakin saudara dan saya sering mendengar ayat ini atau sering membaca ayat ini bahwa ternyata cara induk Raja Wali melatih anak-anaknya terbang itu ternyata bukan lewat kursus. Tetapi ternyata kita mungkin pernah mendengar ada hamba Tuhan yang menjelaskan dan menggambarkan ayat ini bahwa ternyata induknya itu sepertinya mendorong anak-anaknya itu jatuh dari ketinggian, dan disitulah ternyata sebenarnya itulah cara yang dipakai untuk induk Raja Wali itu untuk melatih anak-anaknya terbang. Sementara saya mengingat hal ini, saya jadi sadar bahwa ternyata Roh Kudus hari-hari ini sepertinya sedang mendorong saudara dan saya untuk keluar dengan paksa dari sarang yang selama ini mungkin penuh dengan kenyamanan buat kita. Itu sebabnya hari-hari ini benar-benar sukacita kita jadi terganggu sepertinya. Damai sejahtera kita terganggu oleh karena masa sulit yang mulai membombardir kehidupan kita. Ketakutan demi ketakutan yang bukan cuma hanya diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19, tapi juga ternyata krisis ekonomi yang akhirnya menyusul dari badai hal ini. Itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, saya mau ingatkan saudara bahwa ternyata Tuhan memakai masa sulit ini untuk memaksa saudara dan saya untuk mulai melatih sayap rohani kita untuk kita mulai terbang. Sementara saya merenungkan hal ini, coba tempatkan diri saudara dan saya sebagai anak burung yang saat itu sedang dilatih terbang. Yang pertama, saya sangat yakin bahwa dia sangat ketakutan. Bisa dibayangkan yang tadinya begitu nyaman berada di sarang, tiba-tiba didorong dengan sengaja dan jatuh. Betapa menakutkannya. Dan bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini? Setiap kali kita memandang hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, kita benar-benar dikuasai oleh ketakutan yang amat hebat. Yang kedua, ternyata sang anak burung Raja Wali ini saya sangat yakin bahwa dia mengalami tekanan, dia mengalami ketakutan yang kedua. Dan yang ketiga, saya sangat yakin bahwa dia mulai curiga, mulai berburuk sangka terhadap induknya. Ini ada apa dengan mama? Yang tadinya baik-baik saja, yang tadinya begitu manis, begitu sayang, kok tiba-tiba sepertinya kasar, sepertinya jahat, sepertinya benar-benar tidak punya belas kasihan. Nah, pertanyaan saya, bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Di mana lewat masa sulit ini, kita akhirnya tanpa sadar menaruh curiga, mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Yang tadinya mungkin selama ini kita selalu berpikir Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Tapi ternyata hari-hari ini sepertinya, di manakah Tuhan? Kenapa? Karena ternyata kenyamanan kita terganggu. Tapi sadarkah saudara bahwa ternyata ini adalah satu kesempatan yang Tuhan pakai untuk memaksa. Saya pakai kata itu, memaksa saudara dan saya untuk mulai belajar terbang. Itu sebabnya sementara saya merenungkan hal ini, bahwa tidak ada cara lain untuk membuat kita belajar terbang selain dengan cara ini. Ingat hal ini. Selama ini kita terlalu manja, kita terlalu cengeng untuk mau belajar terbang masalahnya.
Dan sadarkah saudara dan saya bahwa bukan kelas atau ruang kebaktian tiap minggu yang kita hadiri yang Tuhan pakai untuk melatih otot-otot rohani kita, otot-otot sayap rohani kita untuk terbang. Tapi ternyata yang Tuhan pakai bukan ruang kelas, bukan ruang kebaktian, tapi badai yang hari-hari ini sedang melanda diri saudara dan saya. Tapi ingat, ada satu kabar baik. Di saat kita hampir jatuh ke tanah, disitulah tangan Tuhan akan mulai mengangkat kita, menangkap kita, dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya ingat, jangan menaruh curiga terhadap Tuhan. Tapi ingatlah, masa sulit sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk melatih dan memaksa saudara dan saya untuk mulai menggunakan sayap rohani kita untuk terbang. Saya mencatat di sini bahwa ternyata tidak ada jalan lain selain kita mulai belajar terbang. Mulai berlatih menggunakan kuasa dan otoritas yang sebenarnya Tuhan telah berikan dalam hidup saudara dan saya. Mulai gunakan kuasa dan otoritas atas penyakit. Mulai gunakan kuasa dan otoritas atas setiap serangan-serangan ketakutan, intimidasi yang terus membombardir kita demi hari. Dan ingat baik-baik, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas bukan sekedar untuk kita miliki, tapi Tuhan ingin supaya kita bisa menggunakannya. Ingat baik-baik, ini adalah waktu terbaik untuk saudara dan saya. Mulai Tuhan melatih kita untuk terbang. Saya sangat yakin bahwa lewat badai ini, maka setiap saudara dan saya justru tidak akan dihancurkan oleh badai, tapi kita akan mengatasi badai oleh karena kita terbang dengan sayap rohani kita. Mari gunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk mulai melatih sayap rohani kita untuk terbang seperti burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati.